Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, semoga semuanya dalam kondisi baik ya. Baiklah, di sini Ibu akan menerangkan kembali mengenai cara cepat menemukan ide. Nah, untuk menemukan ide pokok, yang pertama adalah kita dapat mengambil langsung dari kalimat pertama. Ini ada contoh sebuah paragraf. Gobak sodor merupakan jenis permainan tradisional di Indonesia. Nama gobak sodor berasal dari kata gobak dan sodor. Kata gobak artinya bergerak dengan bebas, sedangkan sodor artinya tombak. Nah, maka di sini kita lihat kalimat utamanya adalah gobak sodor merupakan jenis permainan tradisional di Indonesia. Mengapa? Karena kalimat selanjutnya, nama gobak sodor berasal dari gobak sodor merupakan jenis permainan tradisional di Indonesia. Maka dari itu, kalimat utama itu bisa jadi atau bisa kita ambil juga sebagai ide pokok. Ya, jadi ide pokoknya juga sama dengan kalimat utama, yaitu gobak sodor merupakan jenis permainan tradisional di Indonesia. Yang kedua, cara yang kedua adalah mengurangi kata dalam kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu ada yang panjang ya, atau terlalu panjang. Maka kita mengurangi kata dalam kalimat utama, tetapi tidak merubah makna atau arti dari kalimat itu sendiri. Nah, ya. Ide pokoknya kita ambil atau kita hilangkan kata-kata sebelumnya ya. Jadi ide pokoknya menjadi gobak sodor merupakan permainan tradisional. Jadi kata jenis dan di Indonesianya itu ditiadakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga, membalik atau menyimpulkan kalimat utama ya. Nah, ini juga biasanya suka ada di pilihan ganda ya. Itu sama saja sebetulnya itu juga ide pokok juga. Nah, ini contohnya kalau misalnya ide pokok yang tadi itu dibalik atau disimpulkan. Jadi ide pokoknya salah satu jenis permainan tradisional adalah gobak sodor. Apa bedanya, Bu? Sama saja, ini hanya kalimatnya saja yang dibalik. Kalau yang tadi kan gobak sodor adalah salah satu jenis permainan tradisional. Yang dibalik salah satu jenis permainan tradisional adalah gobak sodor. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan sebuah paragraf. Nah, ini apabila paragraf tersebut kurang mewakili dari sebuah paragraf gitu. Intinya apa sih yang menjadi apa yang dibicarakan dalam paragraf tersebut, itulah ide pokok ya. Jadi kalau misalnya kurang mewakili, kalimat utamanya kurang mewakili dari sebuah paragraf tersebut, maka kita simpulkan. Ini adalah contoh kalimat ya. Bukan contoh kalimat. Ini adalah contoh paragraf
yang kita lihat bahwa kalimat utamanya itu ada di akhir paragraf, dan kalau kita ambil kalimat utama itu sebagai ide pokoknya itu kurang mewakili untuk paragraf tersebut ya. Kita baca bersama-sama paragrafnya. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, maka kita lihat ketika itulah terjadi pembuahan. Ketika yang mana? Ketika yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika tepung sari terbawa angin jatuh di kepala putih, maka akan terjadi pembuahan. Nah, maka kita ambil kesimpulannya sebagai ide pokok. Di paragraf membicarakan apa? Ya, apa yang dibicarakan, inti dari pembicaraannya, ide dari pembicaraannya, ide dari paragrafnya. Nah, maka kita simpulkan atau kita ambil kalimat yang akan mewakili ide pokok dari paragraf ini adalah di kalimat utamanya, ketika itulah terjadi pembuahan ya, kurang mewakili. Nah, maka kita ambil ide pokoknya. Ketika itulah tuh ketika yang mana? Ketika pembuahan pada jagung. Jadi membicarakan paragraf yang tadi itu membicarakan atau menceritakan, memaparkan ketika terjadinya pembuahan pada jagung. Begitu ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini.